Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Jadi Ainu untuk cerita misteri. Yang baru menemukan channel Jadi Ainu, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Jadi Ainu. Pulangkan jasadku. Terjadinya pembunuhan. Neng, kamu mau kemana malam-malam begini? Gak rapi, tanya ibunya. Melihat seorang wanita muda yang tengah berbadan kuat, mengenakan pakaian rapi dan juga jilbab berwarna hitam pekat. Mau ke pasar? Mah, lagi pengen jajan tahu goreng. Biasanya kan malam minggu suka ada yang jualan tahu goreng crispy. Mah, sahutnya sambil tersenyum. Gak boleh kamu ini lagi hamil muda, Neng. Lihat tuh, jam berapa sekarang? Jam 7, belum juga azan isya, mah. Masih siang lah jam segini. Mana suamimu? Kamu pergi sama dia kan? Tanya cucu lagi. Ada, Neng kasihan sama mah. Pulang kerja jam 5 sore, mana belum sempat mandi, udah tidur aja di kamar. Ya udah, gak apa-apa. Biar Neng sendiri saja ke pasar. Lagian Neng bisa bawa motor sendiri kok. Cucu menggelengkan kepalanya pelan. Anak muda zaman sekarang udah nggak percaya mitos-mitos orang tua zaman dulu. Iya, susah dibilangin. Gumam cucu dalam hati. Udah, jangan lupa bawa gunting sama bawa bawang putih. Kamu simpen aja di saku. Udah kok mah. Ya udah, Neng berangkat dulu. Kalau AA nanyain, bilangin aja ya mah. Jadi kamu belum izin sama suami kamu, Neng? Tanya cucu sedikit marah. Kan Neng udah bilang AA lagi tidur. Udah, Neng berangkat dulu. Takut keburu malam banget. Assalamualaikum. Risma mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Wanita muda berbadan kecil itu terlihat sangat lincah dan gesit. Menyalakan mesinnya, lalu melaju meninggalkan rumah dengan cepat. Jangan ngebut-ngebut, teriak cucu dari ambang pintu sebelum ia menutupnya. Menuju pasar yang ramai di malam-malam tertentu, pasar yang berjarak 1 kilometer dari rumahnya. Risma yang dalam keadaan hamil muda selalu merasakan keinginan yang tak bisa ditunda-tunda. Dengan girang pergi dari rumahnya seorang diri tanpa ditemani suami. Itu adalah kesempatan emas untuk Risma yang sudah lama tak mengendarai sepeda motor karena larangan suaminya. Bergerak bebas membawa buah hati yang masih berusia 4 bulan dalam kandungan. Rasanya air liur itu terus saja mengalir ketika membayangkan tahu goreng crispy dicampur saus tomat yang pedas asam. Sebelum memasuki desa cucu ramai, pertama-tama Risma harus melewati jalanan sepi di bawah pepohonan besar yang ditanam oleh pemerintah. Jalanan sepi dan gelap itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, hanya berjarak sekitar 300 meter saja. Di samping jalanan itu terdapat kebun pisang liar yang tak diurus oleh siapapun. Membuat jalanan itu seringkali disebut-sebut sebagai jalan pocong. Berbekalkan gunting dan bawang putih, Risma begitu yakin tidak akan ada hal buruk yang akan datang. Bayi itu aman,
dan tak akan didekati oleh makhluk halus. Tit, 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 tit. Sayurannya Bu, masih fresh, baru datang. Ayo, ayo, lagi promo beli 2 gratis 1. Timun, timun, timunnya muda-muda, besar-besar, dijamin puas. 1 kilo cuman 5.000. Bakso, 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 ada mie ayamnya juga ada. Terdengar ramai. Malam minggu memang sudah terkenal sebagai malam subur. Pasar yang cukup luas itu pun begitu ramai dikunjungi banyak orang. Sayuran hijau terlihat di setiap sudut pandangan. Tak hanya sayuran, rupanya pedagang kuliner juga akan turun berdagang di pasar itu. Bau makanan lezat mengeluar memenuhi udara di sekitar sana. Perut Risma meronta-ronta ingin segera menyantap makanan yang ia impikan sejak tadi siang. Bang, mau tahu gorengnya 10.000 pakai saus sama kecap, ucap Risma mendatangi seorang pedagang di pinggir jalan. Makan di sini, Neng. Dibungkus saja, Bang. Mau dibawa pulang, jawab Risma. Pedagang itu pun lantas mengikat bungkusan plastik berisi tahu goreng crispy yang Risma pesan. Setelah diikat, pedagang itu pun memasukkannya lagi ke dalam kantong plastik berwarna merah dan menyerahkannya kepada Risma. Asik, seperti anak kecil yang diberi mainan. Risma begitu sumringah memandangi kantong plastik berisi tahu goreng. Perutnya berbunyi memanggil Risma agar segera menyerahkan makanannya. Sabar ya perut, nanti kita makan di rumah, ucap Risma sembari mengelus-ngelus perutnya yang sedikit buncit. Hei, cewek itu kayaknya sendirian deh, cantik, putih, mulus lagi. Sekumpulan pria terlihat sedang berkumpul di tepi jalan raya dan memandangi Risma dari kejauhan. Mereka saling berbisik-bisik satu sama lain. Senyuman dan juga kekekehan kecil terlihat dari bibir mereka semua. Terhitung 5 orang pemuda yang berusia sekitar 25 tahun ke atas mengenakan pakaian sobek-sobek bak anak jalanan. Mereka duduk di atas motor mereka sendiri yang telah dimodifikasi. Risma membawa kantong plastik berisi jajanan yang ia beli. Memegangnya dengan melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Terbayang-bayang rasa tahu goreng crispy yang dicampur saus dan juga kecap. Air liur mengalir deras dari dalam mulut Risma. Ingin sekali memakannya hingga habis di sana saat itu juga. Namun ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya lebih cepat agar nggak membuat ibu dan suaminya khawatir. Brem, 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 brem. Jantung Risma mendadak tegang. Ia tak tenang ketika mendengar suara derungan mesin motor yang cukup ramai di belakangnya. Ya, rupanya 5 pemuda tadi tengah mengikuti Risma dari belakang. Mereka asik bergaya dengan sepeda motor yang tak jelas bentuknya. Aduh, kayaknya ada geng motor deh. Menarik gas motor agak lebih cepat melaju. Risma gelisah karena sering mendengar kejadian di sana. Banyak orang-orang menjadi sasaran geng motor. Mereka membacok korban secara acak. Saat memasuki jalanan sepi yang dikelilingi pepohonan besar, tiba-tiba salah satu dari mereka menyenggol motor Risma dengan kencang, membuat Risma terjatuh dan terpental cukup jauh. Bruk! Suara motor yang terjatuh menabrak pohon beringin terdengar begitu kencang, namun sayangnya di sana begitu sepi dan tak ada pengendara satupun yang melintas. Cepat ambil motornya, teriak salah satu dari mereka. Jangan ambil motorku, jangan ambil motorku, tolong, tolong, begal, teriak Risma.
ketakutan. Mereka memarkirkan motor Risma ke dalam kebun pisang. Begitupun dengan motor mereka. Risma bingung ketika melihat mereka yang kini berjalan ke arahnya. Mau apa kalian? Perut Risma mendadak sakit luar biasa, seperti telah terjadi sesuatu terhadap janin yang ia kandung karena benturan yang sangat keras. Shh, jangan berisik. Ikut abang yuk, Neng. Hahaha. Mereka memboyong tubuh Risma dengan kasar. Risma menjerit keras untuk meminta pertolongan, namun tak ada satupun yang melintas di sana. Mereka membawa Risma ke dalam kebun pisang yang rimbun. Lalu mereka baringkan tubuh Risma di atas semak-semak belukar. Karena Risma terus saja berteriak, akhirnya mereka membungkam mulutnya menggunakan baju yang Risma kenakan. Plak, plak. Suara tamparan keras berhasil mendarat di pipi Risma yang putih. Mereka dengan ganas membuka pakaian Risma, lalu melakukan sesuatu yang mereka inginkan, menangis. Hanya itulah yang bisa Risma lakukan saat mereka menyetubuhi dengan kasar dan silih bergantian. Bukan hanya sekali, namun mereka menyetubuhi Risma berkali-kali hingga Risma tak berdaya. Kejadian itu terjadi sejak pukul 9 hingga pukul 12 malam. Risma benar-benar sudah tak berdaya, bahkan untuk menggerakkan jemarinya saja terlalu berat. Beberapa jam itu mereka menyetubuhi Risma tak kenal ampun. Gimana ini? Kalau cewek ini ditemui warga, bisa-bisa kita ditangkap polisi, ucap salah satu dari mereka. Masa iya kita bunuh? Iya sudah sih, bunuh saja. Lagian di sini aman. Terus mayatnya disimpan di mana? Bangke tikus aja bisa kecium, apalagi yang ini. Udah, jangan pada ribut. Kalian itu cowok bukan sih? Ambil batu sana. Mendengar perkataan salah satu dari mereka yang lebih tua dan berpengalaman, seseorang pun lantas mengambil sebuah batu berukuran kepala manusia dan menyerahkannya kepada pria yang lebih tua tersebut. Nih, gua nonton aja deh. Risma melotot dan menangis ketika mendengar percakapan mereka berlima. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan terus meminta pertolongan di dalam hatinya. Darah segar mulai mengalir dari bagian bawah. Sepertinya Risma mengalami keguguran anak pertamanya. Rasakan begitu sakit dan perih. Darah segar seketika muncrat dari kepala Risma yang kini telah hancur. Tak ada suara sedikit pun yang Risma keluarkan. Darah itu bercipratan kemana-mana. Bahkan darah itu mengenai pakaian juga kulit para pembunuh itu. Tubuh yang semula hangat kini perlahan berubah menjadi dingin dan kaku, terbaring kaku dan mulai membiru di atas semak-semak yang berlumuran darah. Setelah itu mereka menggusur mayat Risma lebih dalam lagi ke kebun pisang, menutupi mayatnya dengan daun pisang yang mereka ambil. Gruduk, gruduk, gruduk. Suara petir terdengar menggelegar. Hujan pun mulai turun menimpa mereka di sana. Mau hujan, kita balik aja, yuk. Biarin, di sini pasti aman. Lama-lama juga membusuk dan hancur. Ayo, Mereka lantas pergi meninggalkan mayat Risma yang ditutupi daun pisang di tengah-tengah kebun yang rimbun dan gelap. Mereka juga membawa sepeda motor milik Risma, bertujuan untuk menghilangkan jejak. Tak ada rasa bersalah sedikit pun. Mereka pulang bersenang-senang dan tertawa terbahak-bahak di tengah-tengah perjalanan pulang.
Yana, Ucup, Arya, Ajis, dan juga Arif. Itulah nama kelima pelaku pembunuhan sadis tersebut. Firasat buruk terjadi. Istrimu itu kemana, Di? Ya Allah, selamatkan anakku. Di dalam rumah, cucu dan mantunya tengah merenung dan menunggu kepulangan Risma. Mereka terjaga sejak Risma pergi ke pasar. Namun sampai pukul 12 malam Risma tak kunjung pulang. Mereka begitu cemas sampai terus berdoa. Cuaca di luar sedang diguyur hujan lebat diiringi dengan angin yang kencang, membuat cucu dan Adi tak bisa berbuat apa-apa. Semoga Risma cuman kehujanan aja, mah. Mungkin Risma lagi berteduh di pasar. Kalau hujannya sudah reda, Adi akan jemput Risma ke sana, ucap Adi, suami Risma. Semoga aja, Di. Mama nggak tenang, perasaan Mama dari tadi nggak enak. Mama jadi nyesel nggak ikut ke pasar menemani Risma. Dua, suara petir menyambar. Cucu dan Adi terhentak mendengar suara ketukan 3 kali dari pintu utama. Mereka berdua saling bertukar pandang. Lalu Adi beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Degup jantung cucu berdebar-debar. Dalam hatinya terus berdoa jika yang mengetuk pintu itu adalah anaknya. Ceklek. Deritan pintu terdengar mengerikan di tengah-tengah malam dengan cuaca yang hujan lebat di luar. Angin berhembus menerpa wajah Adi mengenyitkan keningnya. Ia terus saja menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapapun di sana, melainkan hanya kesunyian dalam yang mencekam. Dengan kecewa Adi menutup pintu kembali, membalikan tubuhnya dan berjalan menuju ibu mertuanya. Raut wajah cucu penuh harap ketika melihat menantunya yang datang. Namun sayangnya Adi menunduk dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan Risma, ditanya cucu. Memastikan, bukan mah. Gak ada orang, motornya pun gak ada mah, lirih Adi. 1 jam menunggu hujan itu pun tak kunjung reda. Rasa gelisah dan takut semakin membuat cucu dan Adi tak bisa tenang. Prang! Sebuah bingkai foto milik Christmas waktu gadis tiba-tiba jatuh ke lantai dan pecah. Astagfirullah. Cucu memungutnya lalu memperhatikan wajah Risma yang cantik dan lugu. Tidak ada angin yang masuk, namun foto itu terjatuh dari dinding yang diam. Mama punya firasat buruk, Di. Cepat susul Risma ke pasar. Tangisan itu mulai terdengar dari seorang wanita parubaya. Ia memeluk foto Risma dengan erat. Tak peduli serpihan kaca melukai tangannya. Tanpa berpikir panjang, Adi pun gegas mengambil jaket dan mengeluarkan motor butut yang biasa ia gunakan untuk pergi ke sawah. Adi kesulitan melihat ke arah jalan yang gelap. Motor butut itu tak memiliki lampu untuk menerangi perjalanan. Hujan deras tak kunjung reda dan terus mengguyur Adi hingga basah kuyup dan kedinginan. Ya Allah, Neng, kamu di mana, Neng? Jalanan itu sangat sepi. Adi menguasai jalanan tanpa takut menabrak sesuatu. Yang ia pikirkan hanyalah seorang wanita yang tengah mengandung anak pertamanya. Ia melewati jalan sepi kebun pisang, lalu melaju ke arah pasar. Sesampainya di sana, ternyata pasar sudah tutup. Tidak ada satupun yang terlihat berdagang.
orang-orang mulai pergi meninggalkan pasar itu. Mata Adi melarak-lirik ke semua pandangan. Ia mencari keberadaan motor Risma bawa. Namun sayangnya, tidak ada satupun motor yang Adi kenali. Dengan napas yang memburu, Adi menghampiri seorang pedagang yang hendak pulang. "Permisi Pak, Bapak lihat wanita bawa motor Scoopy enggak? Perutnya agak buncit Pak," tanya Adi. "Nggak lihat Jang, lagi pula ini kan udah nutup, orang-orang yang ke pasar juga banyak. Jang, saya pergi dulu ya." Ya, anak istri sudah menunggu di rumah. Bapak-bapak itu langsung pergi meninggalkan Adi yang masih diam mematung. Wajahnya mendadak sayu. Tubuh Adi merasa lemas tak tertahan. Jemarinya gemeteran ketika mengingat perkataan bapak-bapak yang ia tanya. "Kamu di mana, Neng?" Khawatir," tanya tanpa putus asa dan menyerah. Adi kemudian bertanya kepada beberapa orang yang masih terlihat berlalu lalang sekitar pasar itu. Namun jawaban mereka tetap sama. Mereka hanya menggelengkan kepala tanda tak tahu. Adi memutuskan untuk pulang dengan membawa keputusan asa. Ia tak mampu berkata apapun kepada cucu mertuanya. Ia takut, ia tak mau harus menjelaskan dari mana. Membawa motor butut perlahan menyusuri jalanan yang sepi dan gelap gulita, sunyi, sepi, dan dingin. Adi berharap ia menemukan Risma sedang berteduh di suatu ruko tutup. Melewati jalanan rimbun yang terdapat kebun pisang di sisinya, Adi melindas kantong plastik berwarna merah yang berisi tahu goreng crispy yang telah layu dan berserakan. Air mata itu tak terasa telah mengalir dari sudut matanya Adi. Terisak-isak mengkhawatirkan sang istri yang tak kunjung pulang. Penyesalan kian muncul terasa. Ia menyesal seberat-beratnya jika Risma benar-benar hilang. "Neng, kenapa Neng gak bilang-bilang sama AA? Kok Neng mau apa-apa AA bisa beliin buat Neng. Gak perlu segan dan merasa kasihan lihat AA tidur kecapean. Kenapa aku bodoh gak bisa jagain istri yang lagi hamil? Kenapa aku tidur? Kenapa aku nggak nganterin istri sendiri? Kenapa?" Tangisan itu pecah di tengah-tengah perjalanan menuju pulang. Rasanya Adi tak sanggup lagi melihat ibu mertuanya yang sedang menunggunya dengan membawa istrinya. Beberapa meter menuju rumahnya, Adi memutuskan untuk mematikan mesin motor bututnya yang berisik. Ia tak mau mertuanya keluar dan melihat dirinya yang pulang seorang diri. Mendorong motornya dan memarkirkan motor itu di depan rumah. Adi membuka jaket yang basah kuyup dan membuka celana panjangnya yang kotor terkena cipratan air hujan dan tanah. Ceklek. "Assalamualaikum, Ma." "Waalaikumsalam. Gimana, Di? Si Neng ada?" tanya cucu penuh harap. Bukannya menjawab, Adi pun bersujud kepada cucu seraya meminta maaf dan terus menangis sejadi-jadinya. Cucu tak menyangka, air matanya pun ikut jatuh. Ia berdiri mematung dengan pandangan kosong. Sementara itu, kelima pembunuh sedang berkumpul di base camp yang sudah mereka bangun sejak 5 tahun lalu. "Cup, gue gak bisa tidur, kebayang kejadian yang tadi terus," ucap Yana kepada Ucup. "Sebaiknya kita jual aja motornya daripada nanti ada yang curiga, kan?" sahut Arif yang tengah duduk menghisap sebatang rokok.
Iya benar, tapi mayatnya bakal ditemukan warga nggak? Tanya Yana. Itu yang gua khawatirkan. Mending sekarang juga kita kubur di sana, biar bau bangkainya nggak mudah tercium. Gitu, ucap Arif. Mereka semua mengangguk-angguk, mengerti. Mereka berunding dan saling memberikan jalan keluar dari masalah yang baru saja mereka lakukan. Ya udah, gue setuju. Sekarang kita balik lagi ke sana buat kuburan mayatnya, oke? Mereka pun segera beranjak dari tempatnya masing-masing, lalu mengambil cangkul dan golok yang ada di sana. Berniat akan menguburkan mayat Risma agar tidak mudah ditemukan oleh warga yang mencium bangkainya. Masing-masing membawa alat lain jika sewaktu-waktu butuh. Mereka juga mengenakan pakaian tertutup dan menggunakan sebuah masker penutup sebagian wajah. Membawa senter dan juga bensin untuk menghilangkan bau amis dari mayat Risma. Oke sobat-sobat, kita ikuti sambungan cerita horor ini yang berjudul Pulangkan Jasadku di season berikutnya. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya. Terima kasih.